sebagai pustakawan yang profesional. Bagaimanapun juga, hafal atau tidak koleksi kita harus berusaha mencarikan. Penelusuran melalui apa? Menyediakan akses, bisa OPAC, online public cataloging, ya, akses itu bisa. Kalau ada, kalau tidak, jangan dijawab dado. Selesai tidak? Selesai buat perkembangan masa depan perpustakaan ibu, selesai. Ya. Dia tidak akan, pasti datang lagi tidak akan bosen, abahnya apa? Jengkel melihat pelaku perilaku seperti itu akan menjadi jengkel. Itu apa perpustakaan kan? Seperti itu. Nah itu yang harus kita hindari nanti ketika kita kembali ke dalam pekerjaan kita. Kita harus ya katakanlah dibilang merendahkan siapa saya, siapa kita itu ya kita harus rendahkan dalam rangka memberikan layanan prima kepada pemustaka atau masyarakat seperti itu. Atau kita dorong, oh kami tidak punya koleksi ini Bu, Bapak, dalam rangka untuk penulisan Bapak, silahkan, karena ini berkaitan dengan hukum, kami tidak punya. Silahkan Bapak ke perpustakaan Biro Hukum Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, atau perpustakaan mana lagi berkaitan dengan hukum. Mas Adi, gimana Mas Adi? Perpustakaan mana aja yang berkaitan kira-kira dengan hukum? Perpustakaan nasional, oke itu jelas lengkap tuh ya. Artinya kalau di lingkup kita di provinsi, umpamanya kita punya Universitas Bengkulu, ada fakultas hukum tidak? Ada. Rujuklah ke sana, gitu loh. Kami sudah menata, membina perpustakaan Kejaksaan Tinggi Negeri, Kejaksaan Tinggi sudah kami bina dan kami tata. Pengadilan Tata Usaha Negara Petun yang ada di Plobay itu sudah kami tata dan kami bina. Itu hukum semua isinya. Tidak ada masak-masak di situ bukunya. Ya, artinya kita mulai pustakawan itu mulai semakin apa ya berpikir cerdas dalam rangka untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan informasinya, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas. Nah, kemudian tadi kan saya tulis di awal, slide awal, informasi dengan huruf besar. Apa sih itu informasi? Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti. Informasi itu ada, saya mengutip dua kutipan dari tokoh atau orang-orang yang sangat-sangat baik, relevan dalam hal informasi. Yang pertama adalah Gordon. Nah, kita itu 2015 kita ambil yang 2011 dulu ya. Lebih dahulu teori itu dimunculkan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Itu pendapat dari Kelly. Kemudian kalau pendapat Gordon 2015, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Prinsipnya ini sama, ya. Prinsipnya sama. Informasi adalah data akurat, ya. Yang dibutuhkan dalam rangka untuk pemenuhan hal informatif saat ini oleh si penerimanya atau penggunanya maupun informasi untuk yang di masa yang mendatang. Bisa menggunakan itulah informasi, sambungannya menjadi sebuah bentuk yang sangat berarti dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi. Baik, jadi artinya berkembang pesat mengenai data-data yang telah diolah sehingga menjadi sebuah bentuk teori, akhirnya menjadi sebuah keputusan, akhirnya menjadikan sebuah kajian ilmu dan sebagainya.
Baik, berikutnya. Nah, pentingnya akses ke informasi. Ya, ini kita sangat mendasar sekali ya. Pentingnya akses ke informasi. Akses informasi membuka peluang atau kesempatan dan mendukung seseorang dalam meningkatkan kehidupan mereka. Jadi, betapa pentingnya kita akses ke informasi di latar belakangi adalah karena informasi membuka peluang atau kesempatan dan mendukung seseorang untuk meningkatkan kehidupan. Jadi apa yang dibutuhkan informasinya? Dia butuh. Saya pernah ikut pendampingan seorang petani di daerah ini ya, dari Cahaya Negeri, Seluma. Dia punya kebun sawit. Kemarin harga anjlok, kemudian tidak banyak yang bisa diuntungkan dan bahkan dia harus mengeluarkan modal besar untuk menutupi modalnya pemeliharaan. Jadi dia menanam, mencari data, akhirnya dia berhasil. Kalau Bengkulu kan kategori sesuatu yang langka, menanam bawang merah, ya, sangat langka. Artinya kita terkenal produksi bawang merah di Indonesia itu di daerah mana? Bapak Ibu ada yang tahu? Brebes, Jawa Tengah, ya. Ini yang terkenal bawang merahnya. Sekitar daerah Jawa semuanya itu ya. Nah, ini coba dikembangkan. Saya memberikan buku. Mas Eko punya buku bawang merah, budidaya bawang merah, punya, saya carikan. Ada 4 terbitan atau pengarang tentang buku bawang merah. Saya kasih pelajari bersama teman. Kebetulan mungkin temannya Mas Adi juga di seorang penyuluh di BPPT, ya. Dia minta saya bukunya, saya berikan, kami ngantarkan. Akhirnya dia membuka lahannya sesuai dengan aturannya, dia pelajari, kemudian dibantu oleh penyuluhnya, dan ternyata dia tumbuh dan berhasil. Ternyata cukup singkat usia tanam, tumbuh, dan panennya bawang merah. Jadi luar biasa, dan hasilnya tidak mengecewakan Bapak Ibu. Hasilnya cukup besar, ya, besar sekali, apalagi dia sabar, setelah panen tidak langsung dijual, tetapi dia ada proses yang alami sederhana, adalah digantung, ya, diikat rombol gitu, digantung, dan ternyata itu dalam rangka untuk membuat mengurangi kadar airnya, sehingga dia kok bisa menjadi semakin besar gitu loh. Itu yang luar biasa, dan juga sangat mendukung dalam perekonomian, dan sekarang ini juga sudah berkembang di kelompok tani di sana, dan bahkan ini juga disertakan modal dari Bank Indonesia. Kemarin saya diajak untuk melihat progresnya, dapat 300 juta untuk kelompok tani pengembangan budidaya bawang merah. Luar biasa tidak? Ya, ini dampak yang nyata, impactnya dari membaca sebuah belajar di perpustakaan ada. Oke, dia tidak ke perpustakaan, tetapi kita menyediakan koleksi perpustakaan. Nah, ini. Kemudian informasi juga memberdayakan orang dan masyarakat untuk menemukan jalan mereka sendiri menuju kehidupan yang lebih baik. Dia mengakses informasi, artinya dia paham apa sih yang mau dibutuhkan, apa sih yang ingin dicapai, ya. Seperti tadi, ingin budidaya, ingin beternak lele, dia belajar dari sebuah buku. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak butuh buku? Kan sementara sekarang ini kan Bapak punya HP dan bisa dilihat di HP Bapak, gitu loh. Bisa di-download. Pertama, betul bisa disajikan, tetapi informasinya terbatas, datanya terbatas. Kedua, kalau saya di ladang, saya nggak punya sinyal. No. Kenapa beli HP tadi nggak beli sinyal sekalian gitu? Artinya kita tidak bisa menggantungkan kepada
apa? Oke, kita masuk era digitalisasi, tetapi ada segmen-segmen tertentu yang bisa kita gunakan, kemudian ada ruang-ruang yang memang tidak bisa kita gunakan. Secanggih alat itu, kita tidak bisa menggunakan. Makanya bukunya kemarin kena air hujan Pak, gitu. Ya udah ambil saja, gitu. Nggak usah mikir harus diganti atau apa. Yang penting itu berdaya guna saja. Baik. Itu ya Bapak Ibu, jadi pentingnya akses ke informasi. Jadi jangan berpikiran image kita mengakses informasi itu pekerjaannya para guru saja, atau para teknisi, atau para dosen, atau para pemegang kebijakan. Tidak. Ibu-ibu di rumah tangga saja. Saya sudah banyak contohkan tadi, akses ke informasi adalah dalam rangka untuk membuat suatu perubahan, kesejahteraan. Nanti ada gambar-gambarnya ketika kami membina transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di kabupaten dan di desa. Ya, jadi sudah menjadi program nasional ini. Baik, selanjutnya. Kemudian apa itu kemiskinan informasi? Ya, namanya saja miskin. Miskin itu dalam konteks tertentu ya Bapak Ibu, dalam konteks tertentu, ya, dia sudah nggak punya keinginan untuk sesuatu perubahan, kemudian sudah tidak mau mencari sarananya untuk merubah dirinya. Artinya pasrah apa adanya, ai jadilah, gitu loh. Ai jadilah. Ya akhirnya tidak ada perubahan hari demi hari, bulan, tahun dan sebagainya ya. Mungkin dengan ketemu dengan temannya yang berpikiran maju, punya progres perubahan besar, tetapi si A ini tidak, akhirnya ya monoton hidupnya seperti itu aja. Ada yang seperti itu. Nah itu yang dimaksud kemiskinan informasi, didefinisikan sebagai suatu situasi di mana individu atau masyarakat dalam konteks tertentu tidak memiliki keterampilan, kemampuan atau sarana material yang diperlukan dalam rangka mendapatkan akses yang efisien ke informasi. Ke perpustakaan tidak mau, ke taman bacaan juga tidak mau, apalagi ke toko buku. Ya, mau beli buku, sudah mending diberikan apa kira-kira kalau sekarang? Yang keren apa, Ibu? Mau jajan, dia nggak mau beli buku, namanya. Nggak mau ke perpustakaan. Dia punya uang sih. Apa kira-kira yang potensial dibelanjakan untuk saat ini, Bu? Apa kira-kira? Baju ya. Kemudian makanan yang kekinian. Seblak. Oh, seblak yang pedas itu ya? Ya, saya tidak bisa Bu, mencret langsung Bu. Iya, tapi itu kekinian, banyak sekali ya makanan kekinian, nongkrong ngopi, ada kejanji jiwa, kasihan gitu ya. Itu artinya dia menutup dirinya, ya sudah tidak punya keterampilan, sudah tidak punya kemampuan apa-apa, tapi tidak mau cawe-cawe berusaha. Apa cawe-cawe itu namanya? Mencari-cari. Ya. Bergegas untuk mencari sesuatu lah istilahnya ya, dan dapat menerapkannya dengan yang tepat akses informasinya tadi ya. Jadi gitu. Kemudian ciri lebih lanjut adalah kurangnya informasi yang penting dan esensial serta infrastruktur informasi yang kurang berkembang. Jadi ini kompleks sekali. Bukan gitu. Android yang dimilikinya ini kan era digital. Ibu pakai HP Android ya? Mengaksesnya apa setiap hari? Ibu nggak usah jujur tapi terus terang aja. Apa Bu kira-kira Ibu? Informasi. Apa Bu? Jualan kue. Jualan kue. Ibu jualan kue. Mungkin Ibu sebelahnya beda. Apa Bu?
Oh, akses pertemanan itu aja ya, WA, Facebook, Instagram, itu ya, Twitter kalau pakai itu dan sebagainya. Hasil yang didapat kira-kira apa kalau yang pertemanan tadi Bu? Kita bisa terus menjalin silaturahmi sama teman. Oh gitu, membangun kenangan lama. CL. Oh. Iya. Memang kita terbantukan dalam satu sisi dengan alat ini, digitalisasi, kita terbantukan untuk itu pertemanan yang lama tidak ketemu. Dulu zamannya kau buruknya dulu SD itu kan gitu. Dulu kamu itu seperti ini. Tetapi melalui digitalisasi dan teknologi informasi ini kita bisa berkomunikasi, membangun silaturahmi. Satu lagi tujuannya itu apa tadi? Manfaat yang didapat apa itu tadi? Kita bisa menyelenggarakan apa? Reunian. Ya, kita bisa menyelenggarakan reunian secara teratur. Luar biasa. Setahun sekali, sebulan sekali, arisan. Kepuasannya di mana? Ya di situ gitu. Ya. Anakmu udah berapa? Suamimu berapa? Gitu. Ya, tetapi kalau ibu tadi beda kan? Ibu beda. Jadi masakan ya. Ibu masak apa kira-kira? Kue sudah dipraktekkan atau belum? Sudah. Nah, syukur ibu kalau sudah mempraktekannya, setelah melihat, membaca, mempraktekkan, kemudian dicatat resepnya ya, resep masakannya. Kelas berapa di klasifikasi Bu kalau resep makanan itu Bu? 600 berapa Bu? 641.502. Lihat resep masakan ya. Itu jadi beda tadi ibu, oke, betul. Itu kita tidak menghalangi privasi, kesenangan, kemudian apa kehendak pribadi, monggo silakan. Kalau itu memang membawa manfaat, monggo silakan. Dampak dari juga sudah mencoba dari alat itu ternyata bermanfaat, bisa belajar buat kue. Sudah pernah dicicipkan kepada tetangganya, kepada ruangan ini belum? Sudah ya? Sudah pernah dijual? Sudah? Tepuk tangan dong untuk ibu nih. Ibu di mana sih? Benteng, ya. Jadi ini banyak yang terjadi. Peristiwa seperti ini banyak yang terjadi Bapak Ibu ya. Dari membaca buku tadinya. Tadi disandingkan dengan membaca buku, kemudian di cross-check, disamakan dengan Android kita dan sebagainya, ternyata untuk bisa berkembang, apalagi kalau bisa diteruskan berlanjut untuk menambah income keluarga, membantu penambahan income keluarga. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi apa itu kemiskinan informasi kita sudah paham ya. Kalau Ibu masuk kategori tadi yang saya sebutkan, ya disitulah. Nah, kita bertahan sampai di situ, puas dengan kondisi seperti itu. Nah, itulah kemiskinan informasi. Selanjutnya Mas, nah kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan. Sebenarnya masyarakat ini sangat-sangat membutuhkan sebuah atau kehadiran perpustakaan. Yang pertama, mampu menyediakan informasi yang baik, informasi tercetak, terekam maupun yang digital. Ini perpustakaan yang sudah mulai bergerak ke arah kemajuan. Kemudian berkualitas, tentunya koleksi-koleksi yang berkualitas, tidak abal-abal, tidak bertentangan dengan hukum, ini berkualitas. Kemudian relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui bahan pustaka, melalui layanan teknologi, melalui proses saling belajar antar individu atau kelompok masyarakat. Jadi artinya yang relevan. Kalau perpustakaan sekolah dulu, ya ini dulu paradigma dulu, bahwa perpustakaan sekolah harus banyak buku apanya? Buku apa? Buku teks pelajaran. Itu harus banyak, lengkap.
Entah dipakai atau enggak, ganti kurikulum, ganti penerbit, ganti sebagainya, pokoknya harus ada lengkap. Itu sekarang tidak, jadi harus dilengkapi. Justru kalau penilaian untuk akreditasi perpustakaan sekolah, justru perimbangannya 40-60% buku-buku penunjang, ya, life skill, keterampilan, sastra, novel, sains-sains penunjang itu harus ada lengkap di dalamnya. Itu untuk perkembangan perpustakaan sekolah sekarang. Jadi jangan bangga kalau di rak kita isinya satu judul ada 100 eksemplar buku fisika, di bawahnya ada 100 eksemplar buku matematika. Itu udah nggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi teorinya adalah ketika murid baru masuk, buku itu kan sudah disediakan biasanya kalau perpustakaan sekolah. Bagikan habis, ya, selama setahun bagikan. Jadi tidak ada di rak lagi. Rak tersebut isinya apa? Buku-buku penunjang. Anak SMA suka nggak baca novel? Suka ya Bu ya, paling sangat suka. Buku-buku novel remaja, berbagai genre, jadi sangat digemari. Nah, oleh karena itu kebijakan sekolah harus melengkapi itu, mengisinya. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan kecakapan masyarakat untuk menerima, menginterpretasikan dan mengaplikasikan informasi dalam menjawab kebutuhan perpustakaan. Jadi, kehadiran perpustakaan untuk meningkatkan kecakapan masyarakat. Jadi dia datang ke perpustakaan itu tidak percuma, tidak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang bisa dia ambil dan dibawa pulang, yaitu bekal ilmu pengetahuan tadi, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya Mas, nah ini kita buat satu kesimpulan kecil ya dari bahasan yang mula-mula. Peran perpustakaan mendukung pembangunan kualitas EDM. Sependapat tidak? Ibu, sependapat tidak? Kira-kira? Dari apa yang kita bicarakan tadi, perpustakaan karena masyarakat kan butuh perpustakaan dan perpustakaan siap membantu masyarakat untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Peran perpustakaan mendukung pengembangan kualitas SDM. Ini gimana nih? Setuju apa tidak? Setuju. Supaya perpustakaan lebih dikenal di masyarakat. Jadi peran perpustakaan mendukung pembangunan kualitas SDM. Ya. Tadi kan udah bicara panjang lebar tuh, contohnya ada ibu yang tadi, yang satu bisa membangun silaturahmi kenangan lama menjadi suatu gerakan baru. Kemudian ibu memanfaatkan teknologinya untuk bisa belajar membuat kue melalui resep-resep andalannya. Jadi memang perpustakaan mendukung pembangunan SDM, kualitas SDM. Jadi secara tidak tersirat, tidak dikatakan kehadiran sebuah perpustakaan sekolah itu mendukung kualitas SDM sekolah, tidak disebutkan, tetapi akan melihat sendiri setelah dampak dari kehadirannya di sebuah perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan tidak hanya sebagai tempat meminjam buku dan baca buku saja. Nah ini Bapak Ibu ya, ini juga paradigma lama. Ya. Perpustakaan bukannya tempat buku atau gudang buku. Beli tarok. Siapa yang mau pinjamlah, tidak sudah, gitu kan. Itu dulu Bapak Ibu. Tetapi sekarang paradigma baru bahwa perpustakaan sebagai pusat belajar, pusat informasi, pusat edukasi, pusat ilmu pengetahuan, pusat siapa lagi? Pusat hiburan, rekreasi, pusat apa lagi? Pusat apa? Pusat berkegiatan. Jadi
berkegiatan apapun sekarang bisa di perpustakaan. Diskusi